Saya lebih cenderung bahwa jangan-jangan elemen politik itu lebih besar yang dipakai ketika mengendalikan atau memanage Nahdlatul Ulama ini. Sehingga pendekatan yang dipakai beliau itu masih sangat berbau perpolitikan. Istilah saya itu sangat instrumentalistik. Nah, persoalannya adalah dua entitas yang sekarang ini lagi berseteru, masa mau dimainkan kayak gitu? Kalau saya sih nggak mau. Misalnya Gus Ami itu berhasil muncul sebagai cawapres walaupun belum berhasil untuk memenangkan. Itu mungkin bagi elit-elit itu biasa saja, wong tiap hari bisa lihat para calon wapres, calon presiden. Tapi bagi orang di kampung saya mempunyai tokoh wakil santri dari pesantren, dari NU, dari PKB bisa menjadi ini kan luar biasa. Ya memang Gus Dur pernah jadi presiden bahkan. Tapi itu kan sudah jelas, mereka itu kan tahu siapa Gus Dur. Memang itu milik bangsa, milik nasional, milik internasional. Tapi ini Gus Ami, ini kan artinya apa yang dilakukan Gus Dur ternyata bisa kemudian juga ditiru oleh generasi berikutnya. Siang ini kita kehadiran narasumber Bapak Muhammad Athoillah Sohibul Hikam atau biasa kita kenal Bapak Hikam. Bapak selamat siang, sudah hadir di sini, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak mengenai PBNU dan PKB Pak. Sedikit boleh, banyak boleh. Mas Abik mungkin mau nanya-nanya langsung sama Pak Hikam, silahkan. Misalnya nih Pak, nggak ada perseteruan antara PBNU dan PKB hari ini. Misalnya nggak ada peristiwa hari ini nih Pak. Harusnya seberapa maju dua institusi besar kita ini Pak? Ya, pertanyaan itu menarik sekali karena kalau memang dua institusi atau dua entitas itu tidak ada perseteruan, tentu banyak kemungkinan positif yang bisa dilakukan. Tetapi banyaknya kemungkinan positif yang dilakukan juga sama juga dengan banyaknya tidak ada kejadian apa-apa begitu. Jadi kalau saya melihat semestinya, jadi artinya apa namanya idealnya, justru kalau NU atau DPP, PKB dan PBNU tidak ada katakanlah perseteruan seperti yang akhir-akhir ini muncul, maka itu bisa menciptakan satu sinergi. Sinergi yang bukan cuma alamiah, tetapi juga sinergi yang bisa di-create atau direncanakan dan dikembangkan secara strategik. Karena dua entitas ini walaupun berbeda, tetapi tidak bisa terpisahkan. Ya, bahkan kalau untuk PKB tentu saja eksistensi atau adanya PBNU itu merupakan satu sine qua non. Tidak mungkin tidak ada, karena kalau tidak ada, PKB juga tidak ada. Itu sedalam itu keterikatannya. Nah, oleh karena itu kalau dia dua entitas itu kemudian bisa bekerja sama, bersinergi, dan dilakukan satu upaya yang strategik, maka NU terutama akan bisa memperkuat dirinya sebagai kekuatan masyarakat sipil Indonesia dan juga jamiah Islam yang terbesar di Indonesia dan dunia. Sementara PKB juga akan berhasil untuk bukan saja menjadi empat besar di dalam kekuatan partai politik Indonesia, tapi mungkin bisa lebih lagi ke sana karena kemudian PKB tentu akan mampu untuk memperluas basis massa yang diambil dari NU saja. Kalau kita menggunakan apa yang dikemukakan oleh Gus Yahya sebagai ketua PBNU, ketua umum PBNU kan basis NU ini sendiri elektoralnya kan kira-kira baru 20%.
Ya kita tidak tahu apakah itu angka yang sudah fix atau masih merupakan satu estimasi ya. Karena ini juga sudah disampaikan cukup lama. Nah, kalau misalnya bisa melakukan sinergi tadi Mas ya, lalu kemudian PKB bisa meraup lebih banyak dari 20%, katakanlah 30%, 40%. Coba bayangkan kekuatan dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai kekuatan politik Indonesia. Jadi itu adalah tadi itu proyeksi yang Anda kemukakan tadi itu kalau memang itu positif. Nah, itu yang saya ingin kemukakan. PBNU butuh PKB atau enggak sih Pak sebenarnya? Sebagai institusi civil society, lalu punya kedekatan historis, lalu PKB beroperasi di ruang Ya jelas politik butuh praktis. lah Mas. Gampangannya begitu, butuhnya bagaimana? Tentu di dalam kerangka bagaimana memperkuat NU di dalam dimensi politik. Karena NU itu sebagai satu jam'iyah, sebagai kekuatan masyarakat sipil, juga harus mempunyai kapasitas di dalam artikulasi kepentingan politik. Kan Islam itu atau umat Islam itu kan punya semacam prinsip alaikum bil jamaah, ya kan? Al jamaah itu bil imam, kan begitu. Jadi harus ada jamaah, harus ada pemimpin. Dalam hal ini termasuk kepemimpinan politik, dan kerjaan politik itu kan menjadi kerjaan yang spesifik akan dilakukan oleh PKB, karena NU itu seperti kan katakanlah danau begitu ya, mempunyai berbagai macam aliran-aliran sungai kan. Ada yang bagian ke politik, ada yang bagian dakwah, ada yang bagian pendidikan, ada macam-macam. Nah, politik ini adalah salah satu yang sangat penting di dalam rangka memperkuat NU, memperkuat umat Islam, memperkuat bangsa Indonesia dan kemanusiaan. Jadi dalam hal ini sangat butuh. Sama juga NU juga butuh dukungan dari partai-partai politik yang lain, tetapi karena historisitas dan aspirasinya tidak akan sama perlunya seperti terhadap PKB. Oke. Kalau butuh, kenapa berseteru Pak? Ya namanya manusia kok. Selalu ada kemungkinan begitu. Ya, sama juga kita menanyakan dalam sejarah Islam kenapa banyak perseteruan-perseteruan yang bersumber dari keluarga, dinasti, kelompok, partai dan lain-lain. Itu artinya memang itu manusia. Jadi harus dicari dari sana ada apa di dalam manusia-manusia di NU dan manusia-manusia di PKB. Karena PKB itu kan NU juga, walaupun PKB itu sebagai partai politik prinsipnya kan juga terbuka. Jadi di dalam PKB itu seperti dikatakan oleh Gus Ami, Gus Muhaimin, itu kan macam-macam juga di dalamnya, begitu. Nah, kenapa sekarang ada perseteruan ya? Kalau kita harus mencari ya dicari pada manusia-manusia yang ada di situ. Oke, berarti situasi terutama mulai menjelang pemilu, kalau kita merujuk berita di Kompas misalnya Pak ya, mulainya ini kan sebelum pemilu. Yang satu pengurus besar PBNU mengklaim PKB ingin mengambil struktur kepengurusan di level bawah gitu untuk mendukung PKB. Sebaliknya PBNU merasa sudah menyatakan diri netral dan berhak mendukung semua partai karena warganya juga ada di pendukung semua partai. Nah, kembali ke tadi Pak ya, berarti kalau NU butuh PKB, PKB juga butuh NU, mengingat historisnya demikian. Berarti ini faktor personal Pak. Mula-mula itu karena kemudian ada klaim-klaim yang kemudian tidak diperjelas dengan komunikasi politik yang baik antara pengurus-pengurus struktural NU ya dalam hal ini terutama pada level PBNU dengan DPP PKB. Nah, karena ini kemudian bisa berkembang. Dari istilahnya orang NU itu ada salah paham, ada paham yang salah. Paham yang salah gimana tuh? Ya, paham yang salah misalnya menganggap bahwa
keperluan atau kebutuhan NU yang untuk netral tadi itu, artinya tidak memihak partai itu, disalahpahami bahwa itu berarti melepaskan atau mengambil jarak secara total dari PKB. Itu kan paham yang salah, ya kan? Nah, sementara NU menganggap bahwa PKB misalnya itu kemudian merasa mempunyai klaim historis yang tidak sama dengan partai-partai yang lain, ya itu kan juga bisa ditafsirkan bahwa seolah-olah PKB ingin memperoleh atau mengambil alih Nahdlatul Ulama atau DPP PKB lah gampangannya gitu. Nah, kalau ini tidak dikomunikasikan secara diplomatik dan secara menggunakan model tabayun yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, ya kemungkinan akan berkembang salah paham, dan paham yang salah ini akhirnya menjadi yang terus-menerus dan tidak malah meruncing kan gitu. Laras, ada pertanyaan. Saya mau nanya Pak, Yeah. apa yang dilakukan PBNU dan PKB setelah munculnya perseteruan ini Pak? Ya kalau kita lihat di media, sumber saya di media ya, itu tampaknya memang ada upaya dari PBNU untuk melakukan evaluasi, melakukan klarifikasi. Ya, bahkan kalau menurut saya juga mencari suatu upaya untuk katakanlah investigasi, sehingga mula-mula muncul bahwa Sekjen PBNU Gus Ipul akan membuat tim 5. Tapi kemudian itu diralat dan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya dikatakan akan dibuat lebih dulu satu tim yang dipimpin oleh senior atau masyayikh Yai Anwar Iskandar dan senior dari Tanfidiyah yaitu siapa namanya yang mantan Bupati Bondowoso itu Gus Amin Said ya, dan dua-duanya itu kebetulan memang mumpuni. Nah, dari dua itu nanti kalau sudah terkumpul informasi-informasi, maka kemudian akan dibawa ke rapat pimpinan, dan di situ nanti tentu saja kan ada komponen syuriah, ada komponen Tanfidiyah yang akhirnya nanti akan membuat keputusan hasil dari pengumpulan informasi itu. Nah, sekarang kan bola ada di tangan NU. Karena bagaimanapun juga itu akan sangat tergantung informasi yang macam apa yang akan dikumpulkan, sumbernya siapa. Ya kan begitu. Nah, tentu supaya ini fair, tentu PKB juga diajak untuk memilih siapa yang akan memberikan informasi itu. Supaya fair aja. Ini sekilas saja Pak ya. Kenapa pengurus PBNU misalnya, saya juga takut salah ngomong nih Pak, merasa perlu membuat semacam tim investigasi gitu. Dan untuk apa? Sementara secara struktur dan lain-lain tentu secara historis punya relasi gitu, tetapi secara struktur politik dan lain-lain kan juga dua institusi yang berbeda ruang dan dalam tanda kutip berbeda tujuan, dan tidak ada garis atas bawah kan Pak ya, mestinya. Terus kok saya ngerasa harus melihat lebih jauh dan mengambil keputusan yang konsekuensinya tampaknya ada yang dikenakan untuk PKB. Emang siapa gitu? Nah, kalau bacaan saya begini, Pak. Kenapa PBNU yang Anda bilang tadi merasa mempunyai hak untuk melakukan investigasi? Kalau menurut saya secara normatif, hak untuk melakukan investigasi itu dimiliki karena ada basisnya. Pertama adalah basis historical. Yang kedua basis aspirasional. Ya, yang tidak barangkali adalah basis institusional. Nah, tidak mungkin PBNU mengabaikan aspirasi kalau aspirasi itu memang kuat di dalam NU secara keseluruhan, atau dari elitnya yang mempunyai pengaruh, bahwa ini perlu diklarifikasi atau diinvestigasi apa yang ada di dalam PKB. Nah, sampai di situ saja.
Tetapi menurut saya karena tidak ada jalur untuk institusional seperti kata Wapres ya Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin bahwa dua-duanya ini adalah institusi yang berbeda, maka investigasi itu tentu hanya dipergunakan dari bagaimana mengevaluasi atau menampung aspirasi di dalam Nahdlatul Ulama. Tidak bisa kemudian dipakai untuk mengutak-atik rumah tangga dari PKB itu. Karena PKB secara institusi kan punya cara sendiri. Misalnya punya muktamar sendiri, punya ADART sendiri, dan lain sebagainya. Jadi informasi yang diperoleh katakanlah dari PKB pun tidak bisa kemudian dikembalikan untuk melakukan infiltrasi atau intervensi. Tetapi hak untuk melakukan investigasi atau evaluasi itu dimiliki secara moral, secara etik, secara historis, secara aspiratif dimiliki oleh PBNU. Itulah namanya bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi perkaranya di sini adalah bagaimana Anda kemudian memperlakukan informasi yang sudah Anda kumpulkan itu. Apakah informasi itu Anda pakai untuk mengutak-atik yang namanya rumah tangga DPP PKB dan PKB, atau nanti akan memberikan semacam katakanlah himbauan moral, himbauan aspiratif terhadap pimpinan PKB. Kan dua hal yang berbeda. Implikasinya berbeda. Nah, bisa jadi himbauan dari PBNU itu nanti ada reverberasi atau ada implikasinya kepada batang tubuh PKB. Ya kan PKB juga akan mempunyai misalnya muktamar sendiri, dan kalau dari PBNU didengar ada aspirasi ini kan mesti akan muncul juga di muktamar. Tapi itu sudah miliknya PKB. Bukan infiltrasi dan intervensi. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu penting. Wad'u syai' fi mahalih itu penting. Ya, jadi kalau tidak ya dimasak sama media massa dan media sosial. Seolah-olah antara NU itu dan PKB itu dua lembaga yang sama dan mempunyai kemampuan untuk saling mengintervensi. Gitu, Mas. Iya Pak, agak berat Pak ya. Nggak berat kalau memang manajemen dari kepengurusan baik di PBNU maupun PKB itu memahami tadi itu bagaimana memisahkan antara apa yang historical aspirasional dengan yang kelembagaan masing-masing. Secara struktural berbeda, Mas. Ini adalah organisasi masyarakat sipil, ini adalah organisasi politik. Jadi bidang kerjanya berbeda, cuma secara moral dan historis memang mau tidak mau harus Anda akui bahwa PKB itu adanya karena ada PBNU dan Nahdlatul Ulama. Itu sesuatu yang given, sesuatu yang ini. Makanya di dalam merespon soal kayak gitu, dua-duanya nggak boleh emosional. Apalagi kemudian menggunakan perspektif personal. Nggak bisa itu. Saya kira memang kan terutama publik ke Nahdien maupun ataupun non Nahdien tapi cukup punya interest terhadap politik. Saya kira semua mengakui ada hal yang given di PKB dan NU yang nggak bisa dipisahkan gitu. Termasuk juga harapan yang baik untuk dua institusi ini gitu. Tetapi kan hari ini kita harus memberanikan diri nih Pak. Ada faktor-faktor yang dua lembaga ini dinakodai oleh dua person yang sama-sama juga punya historis dan cukup punya pengalaman yang solid, baik Ketua Umum PKB Caimin maupun Ketum PBNU Gus Yahya gitu. Ini lepas dari situasi yang hari ini nih Pak ya. Menurut Bapak tuh dua sosok pemimpin kita ini gimana sih Pak sebenarnya? Dari segi apa dulu? Dari segi personality, dari segi pengalaman, dari segi apa dulu? Yang jelas mereka itu generasinya sama. Oke. Artinya generasi
di bawah saya lah begitu ya usia mereka itu. Yang kedua, mereka juga dua-duanya well educated ya, dua-duanya lulusan perguruan tinggi. Kalau apalagi kalau Anda lihat Gus Yahya dan Gus Imin dua-duanya dari UGM. Ya kan? Kemudian juga kedekatan dengan almarhumlah Gus Dur sebagai salah seorang pendiri PKB ya, dan sebagai seorang maestro di dalam apa namanya pemikiran Islam, pemikiran nasional dan lain-lain. Ya Gus Ipul dengan Gus Imin itu kan sama-sama mempunyai hubungan darah lah, kantor pertalian darah dengan almarhumlah Gus Dur. Gus Yahya saya kira kalau dicari-cari mesti ada nyambungnya juga gitu. Nah kalau gitu apa yang membedakan? Ya personality. Ya kan personality apa? Ya pengalaman mereka di dalam mengelola Nahdlatul Ulama, PBNU dan karier mereka di dalam perpolitikan. Ya, ketiga-tiganya Gus Yahya, Gus Ipul, Gus Imin itu semuanya berpengalaman di dalam politik. Jadi kemungkinan juga itu kemudian menggunakan parameter-parameter politik di dalam kaitan setelah mereka kemudian berpisah dalam karier, yang satu ke masyarakat sipil, yang satu ke masyarakat politik ya. Dan kalau kita melihat Gus Ipul ya lebih lagi karena beliau juga tidak pure masyarakat sipil kan, karena beliau juga seorang yang memegang pemerintahan kan. Nah saya lebih cenderung bahwa jangan-jangan elemen politik itu lebih besar yang dipakai ketika mengendalikan atau memanage Nahdlatul Ulama ini, sehingga pendekatan yang dipakai beliau itu masih sangat berbau perpolitikan. Istilah saya itu sangat instrumentalistik. Kan di ruang yang mestinya penguatan sipil atau masyarakat atau warga NU sendiri, kan instrumennya mestinya lebih ya nggak politik. Ya dalam hal ini kita bisa melakukan interpretasi yang macam-macam ya. NU tidak mungkin lepas dari politik kalau politik itu dalam pengertian yang luas. Ya, yaitu kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, kemaslahatan masyarakat, bahkan kemaslahatan kemanusiaan, itu politiknya NU. Yang kedua, NU dan PKB itu dalam berpolitik berbasis yang disebut moral politics. Ya, hanya kemudian kalau PKB karena real partai politik, jadi urusannya itu politik praktis. Sementara kalau Nahdlatul Ulama diharapkan adalah high politik, politik tingkat tinggi yang beralasan moral. Nah, oleh karena itu cara mengelola mestinya beda, Mas. Mestinya tidak menggunakan istilah yang tadi saya pakai, instrumentalistik. Sebab apa? Kalau Anda menggunakan cara instrumentalistik untuk mengelola masyarakat sipil, maka yang Anda pakai itu adalah cara-cara bagaimana melakukan kontrol, melakukan apa namanya ya katakanlah ya mengontrol dan menguasai. Ya seperti di dalam partai politik. Partai politik mesti akan begitu. Bagaimana mengontrol organisasi, bagaimana mengelola kekuasaan dan lain-lain. Nah kalau ini kemudian secara teoritis dipakai di dalam NU, maka nanti NU akan sama mirip cara bekerjanya dengan partai politik. Nah itulah sebabnya kemudian menjadi gampang sekali terjadi clash. Karena sama-sama menggunakan logika atau cara bermain politik. Itu situasi yang ideal atau enggak menurut? Ya tidak ideal. Bagaimana Anda mengelola masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil dengan cara masyarakat politik kan nggak sama. Nah oleh sebab itu mestinya memang harus ada cara mengelola NU yang sangat kompleks sekali. Karena dia tidak hanya ngurus politik loh. Ini mengurus dakwah, mengurus pendidikan, mengurus segala macam dalam NU. Tidak bisa semua diatur dengan logika atau instrumentasi politik tadi itu. Sementara kalau PKB itu memang tupoksinya itu adalah ngurusi politik. Dan berhasil bukannya Pak?
Ya Sejauh itu penilaian yang apa namanya bisa beda-beda. Saya pribadi mengatakan tidak bisa dibantah bahwa di bawah Gus Ami itu PKB secara faktual bisa menjadi partai nomor 4. perolehannya selalu Yang penting lagi bisa apa namanya stabil, bisa solid. Itu harus diakui lah secara konkret. Tapi kan orang juga boleh mengatakan, wah ini karena begini, ini karena begini, bla bla bla. Ya bisa boleh-boleh saja. Nah itulah gunanya yang tadi saya katakan evaluasi dari PBNU karena PBNU itu kan berhak mendengarkan aspirasi umatnya yang juga bagian integral di dalam partai yang namanya PKB. Persoalannya bagaimana Anda menghandle aspirasi itu tadi. Kalau kemudian personalize, justru dipakai tadi istilahnya weaponizing untuk melakukan sesuatu yang dianggap PKB kurang bagus, ya ini persoalan. Nah, tanggapan PKB itu bagaimana? Apakah itu sudah benar atau tidak? Untuk menganggap, wah ini kita mau diintervensi. Nah itu yang harus dijelaskan. Makanya solusi saya itu bukan kemudian menambah diskusi di media dan tabayun. Kita punya tradisi itu bukan main-main, itu dikembangkan oleh para masyayikh dan ada dalil-dalilnya, ada argumentasi-argumentasinya. Kenapa tabayun itu menjadi begitu penting? Nah kalau kemudian diabaikan, lebih suka dengan viralisme, kemudian merasa lebih hebat kalau bisa bicara lebih tinggi dan lebih apa namanya mendapat viewer yang lebih banyak, ya susah. Makanya alih-alih bisa sinergi dan kemudian menciptakan satu terobosan-terobosan seperti yang dikehendaki oleh para pendiri PKB dan juga para masyayikh NU, ya kita ini malah bisa membuka peluang dari intervensi kekuatan eksternal. Eksternal itu saya tidak harus terangkan apa, tapi ada yang memang seneng kalau dua entitas yang luar biasa ini memang tidak klop. Pak Hikam ada ngelihat fenomena yang terakhir nggak sih? Maksud saya gini, saya kira semua dan siapapun yang dalam dirinya merasa menjadi bagian dari NU gitu, tentu saja pastilah sangat menghormati PBNU sebagai institusi maupun serangkaian sejarah ulama besar Nusantara yang mendirikan NU gitu. Tetapi kan selalu ada dinamika nih Pak. Ketua umumnya siapa, punya interest dan kecenderungan yang kadang-kadang lebih tinggi, kadang lebih low terhadap PKB gitu. Di satu sisi kan PKB tentu merasa PBNU ya rumahnya ya orang tuanya, mengingat historisnya gitu. Dan berharap besar dukungan yang solid baik secara politik maupun non politik gitu. Kalau itu tidak didapat, kok aneh ya? Kan aku anaknya masa nggak didukung gitu. Sebaliknya juga mungkin ada dinamika semacam itu gitu. Nah, siapa yang paling dirugikan nih Pak? Kalau dua institusi besar yang jelas berkontribusi terhadap Indonesia itu situasinya nggak klop, PBNU dan PKB. Yang dirugikan yang pertama-tama tentu adalah bangsa Indonesia sendiri secara umum. Secara khusus tentu ya dua entitas itu. Secara apa ya kepentingan mereka yang harusnya bisa satu dan bisa lebih besar lagi, tapi kemudian terpotong karena ada konflik atau ya kekisruhan seperti ini. Itu yang kalau kita bicara siapa yang rugi. Oke. Laras. Pak, tapi apakah betul konflik ini tuh terkait mengenai hak angket penyelenggara haji, Pak? Ya itu kan tambah-tambahan aja kalau menurut saya, yang kemudian dipakai agar supaya persoalan ini menjadi seolah-olah institusional begitu kan. Kalau menurut saya sampai sekarang, sampai mengikuti apa yang terjadi ini, saya masih belum bisa diyakinkan bahwa ini bukan persoalan personal. Karena dari segi institusi, saya nggak ketemu apa yang membuat bentrok itu.
Tetapi kalau secara personal mudah sekali. Banyak Pak. Ya, saya nggak tahu jumlahnya, tapi jumlah itu nggak penting, Mas. Karena apa? Karena elit itu selalu isinya cuma orang sedikit. Tapi kalau orang sedikit itu secara personal kemudian menggunakan kelembagaan, ya bisa serius. Begitu loh. Nah, saya ini di dalam soal yang sampai hari ini mungkin akan berubah setelah hasil verifikasi ini muncul. Itu saya tidak bisa terlalu jauh dari bahwa ini persoalan personal, person baik di PKB maupun di PBNU yang kemudian melembagakan ini. Weaponisasi terhadap persoalan-persoalan misalnya apa namanya tadi itu apa pansus haji, kemudian soal tidak lagi menggunakan apa pengaruh para ulama di DPP PKB, bla 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 bla. Itu semua aksesori, tapi kemudian karena menarik media seneng. Oh iya ya ini ada pansus, karena kalau bicara pansus kemudian beda lagi persoalannya. Ini persoalan politik nasional. Ya kan begitu, tidak lagi hanya urusan misalnya ada antara organisasi apa namanya lembaga PBNU dan DPP PKB. Enggak, ini menjadi persoalan nasional dan ini bisa punya pengaruh yang lebih besar dari itu. Dan begitu kan caranya media kan begitu. Bagaimana kalau orang Jawa mengatakan bagaimana keriwian jadi gerojokan itu terjadi. Itu ya harus dilakukan supaya menarik kan. Nah persoalannya adalah dua entitas yang sekarang ini lagi berseteru. Masa mau dimainkan kayak gitu? Kalau saya sih nggak mau. Oke Pak, capaian Pak ya. Iya. Sebagai institusi politik kekuasaan, capaiannya kan bisa diukur tuh Pak. Iya. Perolehan suara naik, perolehan kursi 46, 52, 58, Iya. naik terus. Iya. Artinya kita sulit mengatakan bahwa PKB bersama Caimin tidak berhasil, karena capaian itu faktual secara politik. Sementara di satu sisi, civil society punya ukuran capaian yang sifatnya lebih kualitatif. Saya tidak ingin membandingkan ini Pak ya, tapi kita break dari masalah perseteruan nih Pak ya. Kita ngomong harapan, bagaimana warga NU mestinya lebih berhasil dan lebih maju ke depan Pak, mestinya. Ya, kalau kemudian tadi sinergi dan kolaborasi itu bisa dilakukan, sebetulnya banyak hal yang strategik bisa dilakukan agar supaya manfaatnya itu pada akhirnya kepada warga NU secara keseluruhan. Tidak hanya kepada apa namanya PKB secara khusus, warga PKB, pendukung PKB yang terbuka tadi itu yang macam-macam, tapi juga kepada NU sebagai apa namanya yang melahirkan PKB tadi itu. Misalnya aja apa, bagaimana? Misalnya karena NU ini kekuatan masyarakat sipil yang banyak sekali pekerjaannya, dakwah, kemudian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan. Nah, sebagai kekuatan politik, banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh PKB. Karena apa, Mas? Karena politik itu salah satu implikasinya adalah ngurusi yang disebut public policy, kebijakan publik. Betul. Misalnya saja, bagaimana PKB kemudian ikut mendorong tercapainya yang dicita-citakan oleh undang-undang tentang pesantren. Kan undang-undang tentang pesantren kan bukan dihasilkan atau sudah, gitu kan enggak. Tapi ada implikasinya, misalnya bagaimana pesantren-pesantren itu kemudian mendapat subsidi, mendapat peluang untuk meluaskan pendidikan mereka, menciptakan network internasional dan lain-lain. Itu dari mana kalau enggak? Ya dari undang-undang yang kemudian disponsori antara lain diperjuangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Itu baru satu loh. Kemudian juga Partai Kebangkitan Bangsa kan bisa juga mengakomodasi aspirasi dari NU secara politik. Misalnya ini warga NU punya aspirasi agar supaya kabinet itu isinya juga lebih dekat dengan aspirasi NU yang ada di daerah-daerah. Siapa yang memperjuangkan sebagai kekuatan politik? Ya PKB kan. Tapi kalau ada bentrok,
Ya nggak bisa begitu. Nah makanya menurut saya isu tentang pansus haji itu sangat divisive, sangat memecah belah. Karena apa? Karena sebetulnya cita-cita untuk membentuk pansus ini oleh DPR adalah dalam kerangka konstitusional untuk memperbaiki kinerja. Tidak ada urusannya dengan persoalan pribadi. Tapi ini dipribadikan, Pak. Kesannya kan begitu. Inilah sebabnya makanya harus ada resolusi konflik dan jangan kemudian dibawa menjadi bagian dari public discourse atau wacana publik. Harus melalui bagaimana menyelesaikan kesalahpahaman dan paham yang salah tentang masalah-masalah begini. Jangan kemudian anggapan-anggapan pribadi dibawa ke publik lewat media massa atau sosial media. Ya bisa kemana-mana. Padahal NU itu kan punya kerjaan yang luar biasa. Dunia ini juga menunggu bagaimana sikap NU misalnya tentang konflik di Palestina. Ya, tentang masalah penyelesaian Rohingya. Ya kan tentang masalah lingkungan yang sangat mendesak ini. Itu NU juga punya kerjaan ke sana. Masa akan dilupakan hanya untuk ngurusi kepentingan pribadi-pribadi? Kan nggak bisa begitu juga. Tapi Pak, kenapa kini perseteruan PBNU dan PKB kembali mengemuka, Pak? Kembali itu mulai kapan kok bisa kembali? Nggak pernah ada kok jadi kembali. Ini kan banyak yang menyoroti ini dimulai ketika ada pileg, ada pemilu kan. Ya kemudian sampai sekarang ini terusannya, jadi tidak ada kembali. Sebelum ini ketika ada Gus misalnya Said Agil Siraj, tidak ada masalah apa-apa. Sebelumnya itu juga nggak ada masalah apa-apa. Tapi ini seolah-olah ada apa-apa. Makanya kalau kita tilik, itu yang saya katakan tadi, ini bukan dua lembaga ini ada persoalan. Ini masih terbatas pada salah paham dan paham yang salah personal. Yang kemudian dilembagakan. Gitu loh, Pak. Ya untungnya ya, ini supaya saya fair juga ya. Kalau kita timbang-timbang sekarang ini, reaksi dari DPP PKB lebih kalem dibanding dengan PBNU. Nah, jangan sampai terpancing gara-gara misalnya mantan sekjen PKB sudah dipanggil di sana, kemudian sekjen yang sekarang dipanggil tidak mau datang, itu nanti akan menjadi persoalan baru lagi. Ya, kalau Anda tanya saya, gimana Mas Ika, apakah seharusnya sekjen PKB yang sekarang ini hadir? Kalau menurut saya hadir, cuma tentu si sekjen itu ya mempunyai juga hak untuk mencari cara supaya ini tidak seolah-olah akan diinterogasi gitu. Tapi kesannya kan begitu, Pak. Ya makanya kesan itu harus diusahakan. Misalnya begini, oke saya akan datang dipanggil, ya, tapi istilahnya jangan dipanggil tau. Bisa itu satu. Yang kedua, kemudian saya harus dikawal. Siapa yang mengawal? Ya para masyaikh. Nah, tempatnya jangan di satu tempat yang kemudian bisa diciptakan seolah-olah ini model interogasi. Kan bisa meminta itu. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, ya mohon maaf. Nanti ada kesan seolah-olah saya akan diinterogasi dan lain-lain. Kalau saya lebih pada substansinya. Karena apa yang dikatakan oleh mantan sekjen itu bisa menciptakan satu pandangan yang quote unquote terlalu memojokkan pengurus DPP kami yang sedang bekerja keras seperti sekarang ini dan berhasil seperti yang dikatakan memperoleh capaian-capaian. Apakah benar yang diomongkan Pak mantan sekjen? Kan perlu ada orang yang memberi informasi yang lain. Tapi kalau sudah mengatakan nggak mau datang, ya sudah susah. Ya. Jadi dalam diplomasi nggak boleh, Pak, menurut saya nih, boleh saling menolak begitu. Kalau bisa itu ya ditawar-tawar lah. Oke, saya akan datang tapi yang tempatnya ada di tempat netral. Oke, saya akan datang dengan ada yang mengawal supaya diskusinya itu bisa diketahui. Tapi yang mengawal tentu adalah orang-orang yang punya wibawa. Ya kan? Jadi nggak segampang orang nggak mau datang saya. Itu juga sesuatu yang
menurut saya sangat disayangkan di dalam memanage komunikasi publik itu atau komunikasi antar dua entitas itu. Ya itu apalagi kalau Anda melihat misalnya bagaimana cara memberikan aspirasi dengan melakukan demonstrasi seperti itu. Itu menurut saya juga kurang pas. Walaupun secara hak asasi manusia tentu boleh-boleh saja orang melakukan aspirasi, hak untuk melakukan opini. Tapi implikasinya itu seharusnya juga dipikirkan. Kenapa? Ya karena kalau kemudian ada respon yang mirip tetapi dari kubu yang lain, gimana coba? Ya kan itu kan juga harusnya dipikirkan oleh teman-teman yang mau melakukan demo. Nah, malah sekarang sudah muncul lagi semacam katakanlah spekulasi. Wah ini kan disuruh oleh PKB kan gitu kan. Tapi kan semua nggak ada buktinya. Nah inilah, jadi kriwian, jadi gerojokan itu karena langkah-langkah itu tidak dipikirkan apa implikasi besarnya. Betul Pak, ini kan ini saya jadi pribadi nih Pak. Ini kan kalau nggak segera clear dan menemukan maksudnya kepentingan yang lebih besar lah masyarakat NU sendiri gitu ya secara umum, kerugiannya pasti akan jauh lebih banyak. Serius. Hal-hal yang kecil-kecil akan terakumulasi dan ya banyak hal lah gitu ya. Kan dalam 5 tahun terakhir Pak ya, saya kira nih yang nggak ada nih kan politik apresiasinya nih Pak gitu. Kan apa salahnya sih sebagai yang lebih senior tentu secara historis gitu ya, dan maksud saya mewakili lembaga institusi yang lebih senior atau yang di orang tuakan mengapresiasi Pak ya. Ya selamat pencapaian dan ya tapi itu kan harapan orang awam Pak ya. Dan itu sangat logis Mas. Istilahnya kan dulu ada itu, the politics of recognition. Politik mengakui gitu. Orang itu sehebat apapun juga, selemah apapun juga itu memerlukan pengakuan. Nah, ya walaupun ya hanu itu perlu kadang-kadang. Wah Anda itu hebat, Anda berhasil. Tapi kalau tidak ada sama sekali, itu juga kurang bagus juga. Jadi memang perlu saling mengakui, saling saling memberikan respectability istilahnya itu memang ya di dalam pergaulan kan begitu. Saya nggak pernah ketemu Anda, nggak pernah kenal Anda itu. Ya aja berbicara, mencoba seolah-olah kita ini sudah lama ketemu dan kemudian berbicara, wah Anda hebat, Anda ini kan begitu. Walaupun nanti di dalam diskusi yang sebetulnya kita akan betul-betul memberikan posisi-posisi, penjelasan-penjelasan, argumen-argumen. Nah, pengurus PBNU dan pengurus DPP PKB seharusnya juga paling tidak itu saling memberikan respect, bukan malah saling mengejek di forum publik. Ya itulah yang kemudian membuka peluang bagi kompor-kompor itu gitu. Makanya politik of recognition yang Anda harapkan tadi tidak terjadi, malah kemungkinan ditiru sampai ke bawah. Nah, itu kan jadi penyakit kan nanti akhirnya kan. Ini saya agak emosional karena saya Ya bagus Mas, karena Anda bisa kemudian saya memberikan semacam jawaban yang mungkin bisa membuat emosi Anda menjadi agak lebih tersalurkan begitu. enggak. Saya bisa membayangkan gitu Pak, dengan sekian besar warga Nahdlatul Ulama berikut tantangannya juga yang super luar biasa Pak gitu ya. Kita nggak ngomong kemiskinan yang lebih yang sepaktual itulah, tapi kita harus mengakui kita nggak perlu fokus ke apa yang memprihatinkan ya, tetapi apa yang mungkin dijangkau itu kan jauh lebih. Ya kadang-kadang ya mungkin orang elit itu tidak terlalu
memedulikannya. Tapi bagi orang bawah yang namanya rekognisi itu penting. Misalnya ini saya misalnya mungkin saya salah ya Mas. Misalnya Gus Ami itu berhasil muncul sebagai cawapres walaupun belum berhasil untuk memenangkan. Itu mungkin bagi elit-elit itu biasa saja, wong tiap hari bisa lihat para calon wapres, calon presiden. Tapi bagi orang di kampung saya mempunyai tokoh Wakil santri. dari pesantren, dari NU, dari PKB bisa menjadi ini kan luar biasa. Ya memang Gus Dur pernah jadi presiden bahkan. Tapi itu kan sudah jelas, mereka itu kan tahu siapa Gus Dur. Memang itu milik bangsa, milik nasional, milik internasional. Tapi ini Gus Ami, ini kan artinya apa yang dilakukan Gus Dur ternyata bisa kemudian juga ditiru oleh generasi berikutnya. Itulah yang disebut politik of recognition. Itu memang perlu diapresiasi karena orang di bawah itu dengan kayak gitu saja kebanggaannya Betul. sudah luar biasa. Nah, tapi kalau yang dicontohkan itu bukan saja tidak ada apresiasi, tapi malah gerjekan atau namanya berantem tadi itu kan akhirnya kan kecewa. Ya, itu psikologi kayak gitu mestinya dimiliki juga oleh para elit di tingkat nasional ini. Bahwa tidak gampang loh orang seperti elit di dalam PKB di dalam percaturan politik yang serba kompleks dan serba tak terduga ini muncul menjadi calon yang nomor 2 itu kan. Nah itu nggak gampang sama sekali dan tidak mudah untuk dilaksanakan anytime, nggak bisa. Nah itu artinya mengapresiasi itu menjadi penting. Oke, harapan Bapak ke depan nih Pak. Harapan saya persoalan ini dituntaskan dengan menggunakan tradisi Nahdlatul Ulama yaitu tabayun yang dikawal oleh para masyayikh. Ya, misalnya Rois Am, ya para mustasyar yang senior kayak Gus Mus, ya kalau dari PKB misalnya ada senior-senior ya seperti katakanlah Pak Alwi Shihab, ya yang mantan orang PKB kan bisa diajak untuk dan yang kedua adalah PKB terus dengan bisa melakukan sinergi itu dan kolaborasi karena posisi PKB sekarang ini menjadi kekuatan politik nomor 4 itu bukan sesuatu yang mudah untuk diraih dan untuk melanjutkannya juga tantangannya besar. Nah, tantangan yang akan segera muncul itu adalah pilkada serentak ini. Jangan sampai gara-gara kayak begini maka kemudian upaya PKB yang sudah dirintis selama ini kemudian akan mentok lagi atau mendapat persoalan-persoalan yang baru lagi. Nah itulah yang saya khawatirkan. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan bahwa solusi atau resolusi konflik itu segera dicapai. Karena kalau NU atau PBNU dan PKB itu bisa bekerja sama, ya bisa harmonis saja. Wah itu dampak psikologisnya, dampak politiknya akan sangat besar. Dan tentu saja pihak-pihak yang luar itu tentu ya mengharapkan yang kayak begini ini akan terjadi terus. Ya kan? Ya, kalau ini bersatu itu kan luar biasa kekuatan. Ini karena kekuatan NU PKB ini adalah unik di dalam dunia Islam. Ya, iya karena sudah merupakan satu kekuatan yang nyata bahwa Islam itu adalah ternyata mampu menjadi mendorong demokrasi, pelaksana demokrasi. Islam di Indonesia itu bisa membuktikan antara notion kebangsaan dan keislaman tidak ada konflik whatsoever. Anda ingat kan PKB itu di dalam deklarasinya adalah partai yang bersifat kejuangan, artinya sangat jelas ini adalah hasil perjuangan para masyayikh di dalam Nahdlatul Ulama dan seterusnya di dalam sejarah yang panjang. Yang kedua, partai ini adalah partai yang bersifat kebangsaan. Nah, itu kan ya. Jadi ini partai ini membuktikan bahwa NU itu bukan partai sektarian. Ya, atau PKB itu bukan sektarian. Yang ketiga, nah ini yang paling penting ini bahwa sifatnya PKB itu adalah terbuka.
Artinya dia tidak hanya miliknya NU di dalam pengertian khusus tadi, tapi dia bisa juga mengajak orang-orang lain, kelompok lain masih. Dan yang keempat adalah demokratis. Kan luar biasa ada partai Islam yang seperti sekarang ini di PKB. Tapi kalau kemudian terganggu oleh konflik-konflik personal yang diinstitusikan, maka ini akan menjadi kendala yang sangat disayangkan. Gitu, Mas. Oke. Terima kasih Mbak Laras untuk Terima kasih. tutup. Siap. Bapak Hikam, terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama. di Bongkar Bongkir Podcast ini, Pak. Sudah menyempatkan waktunya. Saya nggak tahu ini membongkar apa tidak. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sekian podcast sesi siang ini. Bye.